Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadha mardiyan 'indak faftah qulubahum wa sam'ahum wa absarahum wahdihim ila siratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna hudadan mahdiyina ghairal dhallin wala mudillin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan getanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ta'zim dan penghormatan kepada guru yang bersama Tunku Raja Imam Syekh. Demikian juga kepada guru-guru yang mandum, dan juga kepada panitia masjid dan remajanya, dan juga kepada guru yang bersama, kebanggaan tanya bersama, adik gedanyo, sahabat gedanyo, abang gedanyo, guru gedanyo, yaitu Tunku Zahrul, di mana beliau sudah melaksanakan satu tugas besar yang paling raya, yaitu sebagai penyambung risalah, penyambung lisan daripada ulama yang mungkin salah satu dari panitia yang giat untuk laksanakan acara lagenya rupa. Jadi kita doakan kepada beliau, demikian juga kepada teman dan sahabatnya yang berkiprah untuk menggerakkan acaranya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ana mengurangi juga rasa ketakziman dan ketakriman luntuan kepada para jamaah sekalian, jamaah zikir, jamaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagaimana yang kana sampaikan Buno, pada malam yang berbahagia ini kita membicarakan tentang qada dan qadar, ataupun percaya pada qada dan qadar sebagai langkah konkret untuk mencapai kebahagiaan. Karena itu bahagian daripada rukun iman. Maka kebahagiaan itu sesungguhnya kalau kita lihat, bahagia itu sifat batiniah. Bahagia itu sifat hati, wujudnya wujud di kalbu. Maka oleh karena demikian, kita akan bahagia kalau kita mampu menenteramkan hati, mampu dapat takluk hati, mampu aturkan hati. Maka baru mampu takluk ataupun aturkan hati kitanya dengan cara kita mengerti asal dari setiap problem dan asal dari setiap permasalahan. Sebelum itu kita ketahui yang barangkali hati kita selalu berontak. Tiba netral. Sebelum itu kita ketahui hati kita selalu berontak, ingin mengerti sebabnya, ingin mengerti kenapa, selalu bertanya.
Maka setelah kita mengerti dan percaya tentang itu, baru hati kita tentram, hati kita tenang, dan saat itulah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam katanya sifatnya ada iman. Maka tentu saja iman percaya, dengan kita percaya dan kita meyakinkan itu wujud ketentraman. Maka yang berkaitan dengan apa yang kejadian ataupun kita bisa saja kita susah karena kita memikirkan suatu perkara, memikirkan suatu keadaan, memikirkan satu problem, memikirkan satu kejadian yang akan tertimpa baik pada yang ataupun pada yang lah ataupun kepada di lingkungan gedanyo. Dikala kadang-kadang yang kejadian itu hana truk dalam hati tu, hana sesuai dengan keinginan tu, saat itulah terkadang kita merasa susah. Maka untuk menghindari daripada kesusahan tersebut, mari tanya kembalikan kepada ayat yang kena firmankan kedua oleh Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tiada satu kejadian pun yang diberikan oleh Allah, baik yang berkaitan dengan dirimu ataupun yang berkaitan dengan alam pada umumnya, melainkan hal itu jauh sebelumnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Lebih awal kata-kata oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguh hal demikian itu hal yang gampang bagi Allah. Bahkan lebih awal kata-kata oleh Allah pada katanya sebelum dia diciptakan, kalau awal direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kamu tidak merasa sedih ketika itu luput daripadamu dan tidak merasa senang ketika itu diberikan untukmu. Kadang-kadang tengah tak usaha, hantruk lagi tujuan, nyan ho dah buat supaya baik bersedih. Kali awal ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, memang yang tujuan likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kamu tidak merasa risau, agar kamu tidak merasa gundah, agar kamu tidak merasa susah, karena memang jauh sebelum kamu usaha sudah duluan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu diberikan dan tercapai apa yang kita tuju, yang kita usaha, yang kita inginkan, kita pun jangan takabur. Maka semua ayat wala tafrahu bima fatakum, agar kamu tidak merasa senang, tidak membanggakan diri. Maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat yang sebenarnya. Maka dalam halnya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka segala yang diciptakan katanya, segala yang dipegot alamnya lebih awalnya perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Pakon lagi kan, maka nepegah lang kitab, walau lam yaf'alallahu dzalika lama kana ilahan aliman hakiman. Kalau tidak sedemikian rupa lebih awal direncanakan oleh Allah, sungguhlah beliau itu tidak sah disebut Tuhan. Kenapa? Karena nantinya kalau tidak direncanakan lebih duluan, sesungguhnya yang akan terjadi itu sifatnya kebetulan, sifatnya tiba-tiba, sifatnya terburu-buru. Itu bukan Tuhan namanya. Yang kejadian itu duna sabiqi tadbiri atau takdiri, tidak diawali dengan perencanaan yang matang. Wa hadza yatanafi ma'a afsati qawaidil khibrati wan nizam. Ini sesungguhnya sangat bertentangan dan
bersalahan di jika diukur dengan aturan dan manajemen kehidupan. Jika kejadian satu perkara tidak diawali dengan perencanaan, yang berarti adalah suatu hal yang sangat tidak diterima dan sangat-sangat tidak cocok dengan manajemen kehidupan. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, fal makhluqul ladzi yuridu ayu assisa masyru'an ma bi yasbiquhu bi takhtitin wa tansiqin. Manusia saja ketika merencanakan suatu perkara, kita saja itu ada lebih duluan kita atur strategi liyadmana najaha masyru'ihi, supaya lebih terjamin keberhasilan kita. Menye manusia manteng lagi nyan, orang yang cara manteng lagi yang lebih rencana lebih awal. Fama baluka bil ilahil alimil khabir. Bagaimanakah tentang Allah yang maha agung, yang maha menciptakan segala-galanya, termasuk menciptakan kita, menciptakan laut, menciptakan bumi. Tentu saja lebih awal getekedi, lebih awal gerencana, lebih awal gelakukan ataupun ya getakdirkan itu semuanya di dalam alam Lauh Mahfuz ataupun di alam azali. Kita saja yang sifatnya manusia sebelum dapat jabut lebih awal nak rencana, apalagi Allah. Itu demikian. Maka pu yang kagak pegang oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun pu yang akan kejadian yang mandum kali hawa ini tergedi oleh Allah Subhanahu wa taala, kali hawa ini adu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis, wa'lam annal khalqa law ijtama'u ala ayyam fa'uka, ketahuilah andai kata semua manusia, semua makhluk, apakah itu bernyawa maupun tidak, berakal maupun tidak, andai kata mereka sepakat untuk memberi manfaat kepada kita, lam yanfa'uka, sungguh mereka tidak akan sanggup, illa bisyai'in qad katabahallahu laka, kecuali yang sanggup ataupun yang akan terjadi hanya sesuatu yang Allah takdirkan. Sebaliknya, walau yajma'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka, andai kata mereka sepakat semuanya untuk memberi suatu kerusakan kepadamu, itu pun tidak akan sanggup. Hanya saja jika kejadian illa bisyai'in qad katabahallahu alaika, hanya saja itu semuanya kali awal gede-gede oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang wajifatil aqlam, semuanya sudah selesai. Watuwiyatis suhuf, mandum kali huna catatan, mandum kali ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi yang disebut di dalam kitab. Kemudian nepegahlah dalam hadis qudsi, ya abdi anta turid wa ana urid, kamu punya kehendak, aku pun punya kehendak. Fa in salim tali fi ma urid a'taituka ma turid, kalau memang kehendakmu cocok dengan kehendakku, ya aku berikan. Wa in naza'tani fi ma urid naza'tuka fi ma turid, kalau memang tidak cocok, ya tidak akan kuberikan. Wala yakunu ba'da zalika illa ma urid, tidak akan kejadian apapun melainkan apa saja yang aku kehendak. Itu demikian. Itu hak Allah. Nyan hak Allah kepada kita, hak Allah selaku beliau Tuhan katanya, selaku beliau penguasa katanya, selaku beliau penguasa alam. Maka ingin kita bahagia, ingin hati kita tentram ketika kejadian satu perkara, itu yang pada semikir
Bahkan gubinya gelung. Padahal lu bersembahyang, padahal lu beribadat. Ku Allah Taala hana sayang gelung. Hana. Maka kunci daripada kebahagiaan itu dalam kita adalah iskatim na tadbir. Jangan banyak bertanya tentang apa yang akan terjadi dan tentang apa yang bakal terjadi dan tentang apa yang sedang terjadi. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kita pada Allah. Yang tanyakan dalam bahasa Aceh itu adalah al-iman ataupun percaya kepada untung baik dan untung jahat. Baiknya datang dari Allah. Tidak senangnya pun itu juga musibah yang diberikan oleh Allah padanya. Hanya saja jika halnya yang memang sifatnya kurang adab, ya dalam bahasa kita jangan dibangsakan pada Allah, jangan dihubungkan pada Allah. Kalau memang sifatnya keji, kurang baik, kurang adab, tapi bukan berarti bahwa itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mantugah katanya opposite. Nyan hak Allah. Mampu ke jika lagi nyan tanya hana berhak dan melaki pada Allah. Hana berhak dan ibadat. Memang kau ke syurga ya syurga. Walaupun dah sembahyang walaupun dah tak buat maksiat yang menyenang syurga, menyenang neraka, syurga aja. Oh tak tanya maksiat, tanya putang atas sampai begitu dalam neraka. Tetap neraka sih. Dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi biarpun demikian tanya berputus asa. Karena kajian kebiasaan dan adat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang ditulis baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya, ia selalu bersama orang-orang baik. Dia berada dalam masjid, berada dalam majlis, dalam lingkungan ulama. Apalagi kita semuanya semenjak lahir kita memang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan kita dalam golongan yang baik. Bahagian daripada golongan baik inilah kita dalam keadaan beriman. Maka semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang baik dan sebagai penghuni syurga. Jadi putus asa sih. Tetap dan melaki pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang hak Allah kita gedi. Pu yang kita gedinya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak katanya beda. Itu hak Allah ditentukan. Hak katanya lagi diperintahkan oleh Allah. Siapa diperintah oleh Allah sesuai dengan fungsi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Yang tugas kita menciptakan kamu wahai manusia agar kamu beribadat kepada-Nya. Nyainan tegedina pertanyaan. Hai mamanya ibadatnya. Ibadatnya hai ibu tamong dalam syurga. Karena memang asal syurganya kagak tulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadatnya hana ibu tamong dalam syurga. Kepu sedang ibadat. Ya, pertanyaan. Kepu sedang ibadat. Yang dengan kepu dan ibadat kita sudah bertanya, sudah mencampuri hak Allah. Allah gayu. Tugas tanya melaksanakan. Jangan bertanya, hak Allah ditentukan syurga kepada hambanya bagi siapa yang Allah kehendak. Kemudian hak Allah memerintahkan kita, hak kita melaksanakan haram dan dianggap kita kurang beriman kalau kita bertanya kepada Allah. Anda kata tegak lagi, ya Allah, drawana kan tulis syurga ke berangkasau. Dak hana lun ibadat menyehlun syurga sih kepun ya ayu walau. Mesti lagi yang takun nyan kurang adab dan nyan hana hak dak temanya. Gara-gara le temanya nyan ke inan idang susah katanya. Gara-gara le temanya inan idang susah katanya. Si banjit ya fawwaqna ila Allah lagi takun dan wirid pun.
kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali kita mencampuri hak Allah. Sehingga dalam kitab tertulis ataupun ulama besar Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menuliskan satu kitab yang sempurna untuk membahas tentang itu, At-Tanwiru an Iskatit Tadbir, suatu pencerahan agar kita tidak mengatur Allah. Itu judul kitabnya. Jangan mengatur Allah. Hak tanya apa? Hak tanya ibadat. Ya, ibadat. Lu tak ibadat sempurna, sempurna lagi yang kagak ada oleh Allah. Serah kepada Allah. Ya Allah, yang terima menyahana lun harap pun terima ya Allah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Hak tanya apa? Mendoa. Dan doa yang kita mendoanya kan tujuan, kan hanya tujuannya tercapai apa yang kita inginkan. Hana. Tetapi doa yang kita mendoanya adalah lagi yang firman kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Dan doa lagi kata kelun akan terima oleh ulama besar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dalam kitabnya. Ya Allah, aku berdoa kepadamu bukan berarti aku tidak beriman pada takdirmu. Aku berdoa bukan berarti untuk tidak rida jika engkau mentakdirkan jahat kepadaku. Tetapi aku berdoa hanya saja aku melaksanakan perintahmu untuk berdoa. Ud'uni, berdoa. Hak katanya ya berdoa. Nabi Syekh Abdul Qadir Jilani beliau berdoa karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan berdoa. Soal menerima maupun tidak itu bukan hak saya. Hak saya adalah berdoa. Itu hakikatnya. Yang laginya ni pegah. Mami laginya buat berpergi pahala oleh Allah. Kayaknya laginya. Ya. Yang pegah dalam kitab lah. Buat yang gede-gede oleh Allah Subhanahu wa taala kepada katanya. Nyan hana ada buat tak yang gede-gede katanya maupun tidak, segolong yang laksanakan. Maka tujuan kita melaksanakan perbuatan ataupun melaksanakan apa saya Allah perintahkan kan untuk berhasil buatnya. Tetapi hanya saja untuk dia ketahui bahawa buatnya pun dah gede-gede katanya. Lihat tak usaha. Jika terwujud berarti tak ada buatnya bahawa nya memang nak gede-gede katanya oleh Allah. Lihat tak usaha. Hana terwujud berarti buatnya hana gede-gede kena oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang gede-gede oleh Allah Subhanahu wa taala tesom hana gebelahi bagdanya, dan itu bahagian daripada adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pakan nusom pakan nusom karena pegah walau kuntu alimul ghaiba lastakbarta min khairin. Kalau memang aku kasih tahu tentang yang gaib kepadamu, tentang yang gaib, tentang masa depan, sungguh nantinya kamu bisa takabur. Kalau memang yang ditakdirkan padamu adalah hal-hal yang baik, jadi kabur, kahanagat, maka gesam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi mampu sia-sia bukan kana. Buat yang tanya aku buat hana mau bacut bih rahasia. Hana mau bacut bih sia-sia. Karena si bandakun yang gede-gede oleh Allah Subhanahu wa taala, umpama tanya gede-gede oleh Allah untuk minta peng. Gede-gede Allah Subhanahu wa taala untuk merempak peng. Dengan cara jauh belang. Merempak peng ataupun merempak nyo kalau gede-gede oleh Allah. Kalau gede-gede oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia usaha. Dalam usaha tanya tujuannya kan merempak peng.
Lam usaha danyonya adalah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pada usaha itu akan diberikan pahala oleh Allah kalau memang perbuatan itu baik, dan pada usaha itu akan diberikan siksa oleh Allah kalau memang perbuatan itu jahat. Misalnya orang kafir. Orang kafir jauh sebelum ia dilahirkan memang kagak digedi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi kafir. Ban lahir ke kafir. Dalam keadaan jadi kafir, nyemat dengan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala aja untuk beriman. Matang perintah Allah Subhanahu wa taala aja adalah untuk usaha untuk beriman. Yang jadi nilai Allah nantinya apakah dia mau berusaha ataupun tidak. Yang disinan untuk lebih pahala oleh Allah, disiksa oleh Allah ataupun hana. Kalau terkedi Allah Subhanahu wa taala tanya untuk adalah atau syurga ataupun untuk sembahyang. Yang jadi nilai Allah Subhanahu wa taala kan pada hasil sembahyang. Karena memang kagak terjadi sembahyang, mau tak mau sembahyang itu akan terjadi. Tetapi hati tanya pernah tergerak berusaha untuk sembahyang, pada usaha itu yang lebih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menaida pada usaha. Maka dalam kitab innal abda la ya'lamu muqaddama. Kita sebagai hamba Allah tidak terlebih dahulu mengerti sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Wa ma tadri nafsum ma taksibu qadan. Tiada satu jiwa pun yang akan diketahui apa yang akan diusaha esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayil ardi tamut. Dan juga tiada satu jiwa pun yang ia mengerti di bumi mana ia akan mati. Hai dujan. Wa min huna kana ikhtiyarul ladzi yuhasabul 'abdu bi muqtadahu bil fi'lil khairi aw syarri. Karena itulah nalah hak usaha gedanya disinan yang jadi sasaran hisab dari Allah Subhanahu wa taala, yang diperiksa oleh Allah nyantu pada usaha dan nyonya. Pakon tak usaha karena hana itu pulang gak hana. Ya. Pakon tak usaha hana itu pulang gak hana. Maka apa usaha? Hana tak usaha ya disiksa oleh Allah. Dengan tak usaha dekedi hana teruk yang usaha gedanya nyan lebih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, hana sia-sia. Ya mana? Maka dengan lagian yang lebih pahala oleh Allah ataupun sasaran penglihatan tanyo, sasaran pikiran tanyo, sasaran jangkauan tanyo adalah dalam Islam baikalan kepada tujuan suatu kehasilan ataupun tujuan dari suatu perbuatan. Kang kenang yo kalian. Tapi yang yo kalian itu adalah pada usaha ataupun pada perjuangan. Dalam Islam hana istilah sifat ataupun perbuatannya gagal ataupun tidak beruntung, hana yang cuma kurang keberuntungan. Kurang beruntung bukan berarti tidak beruntung. Dalam Islam yang pertama tanya unit dengan niat yang good. Dalam Islam konsep tanya dengan unit yang good. Dah unit yang good. Ubena but minta peng. Jak balehun. Nyen niat berniat good le. Berniat good ilung guna tren ulehun untuk jak minta peng, tujuan peng lun puan nafkah ke keluarga sehingga keluarga lun mangat makanan di ibadat. Tujuannya untuk 3 ibadat. Ya, niat sudah okey, niat kagak. Tren. Nyen ketika terlangkah, setiap langkah yang terlangkahnya madung betul pahala oleh Allah karena tujuannya dengan niat yang baik. Untuk pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana yang gagal. Mandum nafahala. Ubena langkah yang terlangkah. Ubena nafah yang pelih yang selama alam lehun. Nyan sabe-sabe nafahala bila Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu berhasil nantinya, berarti itu keberhasilan kedua, merumpok panen. Yang beruntung kedua. Beruntung pertama nafahala. Kata tren ulang. Lihat tren. Kata tren balehun, otak kena panen kamate uding. Bekerugau, kana rego usaha tanya. Karena tujuan usaha tanya adalah kan di dunia. Tujuan usaha tanya adalah kan merumpak udingnya semata. Tujuan tanya adalah merumpak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan
dengan langkah yang dia pupuknya adalah kalkulifah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saatnya dia tetap namanya beruntung. Hanya saja kurang beruntung hanya di dunia, hakikatnya kita beruntung. Mihlagian sikap kitanya, apakah dia macam susah? Hana. Maka kembali pada pokok dasar mana? Pakon yang susah karena hana ada pat penduduk bebut dalam kehidupan kitanya. Tanya percaya pada qada dan qadar dan coba kita fungsikan diri sesuai dengan fungsi kita selaku hamba Allah. Kita hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah liya'budun, untuk beribadat, ya ibadat pada Allah. Artinya beribadat coba dalam setiap langkah sepak terjang tanya selalu menghasilkan pahala. Ya mana? Nya ibadat nanti. Pemana ibadat? Ubena langkah yang tanya kubut selalu menghasilkan pahala. Dengan menghasilkan pahala, maka tanya kau akan sukses, maka kau akan berhasil. Menyenyan makna berhasil. Nabut bak tanya yang anak pada kun. Gekun mantang ketanya orang yang gagal. Hana menyenyan god. Ya mana? Maka kita mana? Hana pun susah. Yang susah menyerut lah maksudnya yang susah. Tak jauh belah. Pada tengok ke muka, kai turun dulu. Pada tengok ke muka, kai jak tikung. Pada tengok ke muka, kai akan rubah mandu. Pernah susah? Hana pernah susah. Yang memang hak Allah. Allah cipta, Allah kejap pulang. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak kita kena usaha. Baru susah menyahana tak usaha. Hak tanya kena usaha. Ngepegah oleh Allah, kamu berusaha. Kepada dirimu akan aku berikan rezeki. Tetapi Allah nak janjikan dalam usaha katanya akan diberi rezeki pada katanya adalah dari usaha itu sendiri. Yang nak janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha itu sebab mendatangkan rezeki. Usaha itu sebab mendatangkan rezeki. Dengan tanya kalau berusaha, kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja Allah memberi rezeki kita daripada usahanya ataupun beri rezeki daripada pula. Ini hanya tak usaha terkadang. Yang penting sifatnya kita tawakal. Walaupun tawakal itu adalah setelah dia berusaha. Karena usaha hanya berlawanan dan hanya bertentangan dengan tawakal. Sehingga dalam hadis nekun, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Andai kata kamu benar-benar menyerahkan diri bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum, akan berezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu kama yarzuqut tayra, lagi berezeki ke dicem ke burung-burung, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Wata itu bit dari umpung jihde, wata iwa kabitanan katra. Pakang gebitro di jamnya. Padahal di jam terkadang kebutuhan kita yang kebutuhan, perle makan, perlenya, perle je sayang bian Allah Subhanahu wa taala. Man di jam ada usaha. Nah dia usaha karena aja borotro adalah kepegah. Wa taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Tinggal umpung imidale. Tubit, ada tubit ulua, tayo dia. Di jamnya dia di ulua. Taghdu khimasan dia. Tapi wa taruhu khimasan. Wa taruhu bitanan. Wa tayo katro. Usaha. Tetapi dalam usahanya, kata hadis, sabda hadis disebutkan oleh Nabi, dia punya tawakal. Sehingga mencontohkan, andai kata kamu bertawakal dalam usaha kamu, lagi tawakal di jam, kamu akan kenyang, kamu tidak pernah susah. Tetapi kenapa dirimu merasa susah? Karena kamu berpikir bukan dari hakmu, berpikir melewati daripada yang hak dro berpikir. Berat tak fikir ke? Yang tak fikirnya kadang-kadang kan yang dia fikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya tengah tahu dep ini tengah tak fikir seban cara cucolun singa. Baik dia. Tanya pada mengkawin kalau kata fikir aku usaha bertiga yo cucol aku baik dia singa. Sebahan susah. Mampu hang lebih ku bapak, hang lebih usaha. Kan hang lebih. Tetapi sasaran pertama yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan keimanan kepada anakmu. Kalau ia sudah punya iman yang kuat, dia mengerti ilmu pada agama, dia mengerti tata usaha,
dan tata cara mitapang sebagaimana dirimu sudah mampu untuk mencari dan berusaha agar kamu dirinya kaya dengan sebab kamu punya ilmu, dan ilmu itu sudah jika kamu mampu mewarisi kepada anak dan cucumu, dia pula akan mampu berusaha dan mampu juga menghasilkan uang, menghasilkan harta yang banyak. Kenapa kita masih khawatir tentang kehidupan anak cucu gedanyo, sementara gedanyo drawaduh hantar rumpuk mitai lemai, hantar rumpuk mengibadat pi, terus dah fikirkan anak cucu deh. Ujung-ujung je harta tan merumpuk, senang tidak nang kehidupan dah. Ingatnya baik salah-salah, kan hanya usaha. Yang pentingnya iman berkuat deh. Dan berdekut prinsip usaha dan prinsip Islam yang penting. Ya, kembali pada pokok dasar muno bahawa hana istilah dalam Islam bahawa kita adalah gagal, yang ada kurang keberuntungan. Kalau itu sifatnya, maka siapa saja dan apa saja akan terjadi pada kedanyo sungguh adalah han susah. Karena prediksi senang, han susah. Manggebi bala oleh Allah, gebi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pegebi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmati mana? Karena waktu gebi satu perkaranya mbek tak pekele kedanyo. Yang Allah Taala hana sayang le kedanyo kan. Dalam hadis nekun asyadun nasi bala'al anbiya. Yang paling berat gebi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para anbiya. Summa salihun, kemudian orang yang saleh, summal amsal fal amsal. Kemudian ya menurutnya aja, sebab menurutnya ni pegah kedua Nabi, yubtalul mar'u ala qadri dini, diberi cobaan oleh Allah sesuai dengan tingkat imannya, sesuai dengan tingkat imannya. Makin tinggi nilai iman, makin berat cobaan. Hana berat tinggi, hana berat sampai ubud. Nah, hana iman sama sekali, pada ubud tak iman, ya ubud cobaan. Hana iman sama sekali, hana gebi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman tanpa gebi tu. Ya. Nyanjek kejawaban bagi kedanyo. Nyanjek kejawaban bagi kedanyo. Mek dah duduk sampai dengan duduk siban le pakai hang gede tsunami gede buat Jepang. Pakai hang penduduk gede Amerikanya. Hana urusan. Karena awak nyanjit yang kagak janji azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang gebi gawaknya selama hidupnya nyoh nak seberapa. Lagi nekun oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nekun laganyan, laisa khairun ba'dahun nar bi khairin wala syarrun ba'dahul jannah bi syarrin. Hana gekun le satu kebaikan, ataupun kebaikan itu tidak lagi dinamakan kebaikan kalau memang setelah itu merempuk neraka. Demikian juga kesulitan juga bukan lagi kesulitan kalau memang setelah itu akan merempuk syurga. Mesti mangat dah. Dia yang gedut, dia mangat yang gede. Contoh lain, hidup dunia nya berbanding dengan hidup akhirat hana seberapa. Pertama, waktunya singkat. Yang kedua, nikmat ini hanya sebahagian kecil daripada nikmat di syurga. Bahagian kecil. Gebi mangat bacut, mangat pun mangat dalam pandangan mata katanya. Nyan hana seberapa rasa mangatnya, miata banding dengan mangat tengah dalam syurga. Persis katanya menolak pura-pura. Liu tami-tami. Lu tak tahu dia sekilo tak pegat tu ni. Mi goreng basah. Ana depu watai goreng mi goreng basahnya nadet gosong le nang dalam. Tak pajuh dek mi mangat. Pah bak tanca terakhir mekap gosongnya man le ni. Nyan hod ame abah. Nadih mangat mi menolak. Hanale gak ada mangat ngan gesongnya. Nyan baru ngan gesong gak ada mangat.
Baru ngegesa enggak ada mah, kada mangan. Menancit. Lagi dia ranum, dia dapat ranum faithful. Tapi abih ia faithnya bak tinggai supah haji mak dah memoh kan. Oh mau. Kadang-kadang nasi kameng ni pajuh. Ku mangat hanya berkurasa ranuknya. Hana dikli rasa faith jika mangat. Nyoke kehidupan akhirat. Nyoke kehidupannya hakikat kehidupan. Maka kun laisa khairun ba'dahun naru bi khairin. Hana itu kebaikan yang setelah itu memang itu merempok neraka. Tetapi walaisa syarrun wa ba'dahu walaisa syarrun ba'dul jannah bi syarrin. Hana gekeun itu kejahatan dan kesulitan dan kepahitan yang memang setelah itu juga merempok syurga. Yang lagian ni pegah. Maka wateka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu kejadian pada katanya. Nyanta sikapi mentang dengan sikap yang god dan niat mentempu yang kagede-gede oleh Allah tetap ilikut daripada gede-gedenya adalah baik. Nyan god. Ya, yang gede-gede Allah Subhanahu wa taala madung. Paling tidak tak ingat kedua teman-teman yang gede-gede Allah Subhanahu wa taala semuanya yang akan ditakdirkan dan yang sangat gede-gede nyan bertaniat mantanya adalah gebilahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala pada katanya. Allah taala tidak zalim pada kita. Allah taala berbuat baik kepada kita. Nyebut yakin baik Allah Subhanahu wa taala tidaklah lebih baik kepada mereka kaya dibandingkan dengan kita yang miskin. Tidaklah lebih baik kepada mereka yang sehat dibandingkan dengan kita yang sakit. Tidaklah lebih baik Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang hidupnya kelapangan dibandingkan kita hidupnya dengan kelaparan dan kesempitan. Hana lagi karena punca daripada kehidupan ataupun sasaran daripada kehidupan adalah untuk mencapai pahala, untuk diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Baru tak Allah taala itu zalim dan Allah taala adalah tidak berbuat baik kepada kita adalah yang gebi pahala kepada orang kaya tok, kepada orang kaya hana gebi pahala. Yang gepegot cara kaya kepada orang sehat tok, kepada orang gasin hana gebi cara minta pahala. Nyo baru takun danyo pura-pura dan akun Allah taala tidak adil, Allah taala zalim ataupun nyantanya baru susah tu. Hana kepada mereka yang kaya Allah keperintahkan bersyukur. Pada syukurmu ada pahala. Kepada mereka yang miskin diperintahkan oleh Allah kamu harus bersabar. Pada sabar kamu punya pahala. Maka nilai Allah bukan pada kekayaannya, nilai Allah bukan pada miskinnya, nilai Allah bukan pada sehatnya dan caci Allah, keji pada pandangan Allah bukan pada sakitnya, tetapi pada nilai-nilai daripada itu semua. Disitulah sasaran penilaian Allah. Mampukah kita bersabar ketika kita miskin? Kalau mampu, kita lebih baik daripada mereka yang kaya. Mampukah kita bersabar? Mampulah kita bersyukur ketika kita dalam keadaan kaya? Oh mampu, berarti kita yang kaya tidaklah lebih jahat daripada mereka yang miskin. Berarti sama udahnya. Sama. Makanya dalam kitab ni pegah Allah Subhanahu wa taala hana diberikan kepada kita yang selaku hambanya adalah semua kita tidak Allah berikan fasilitas kekayaan, tidak. Semua kita tidak Allah berikan adalah kesehatan, tidak. Tetapi Allah menjamin semua kita Allah berikan fasilitas kebahagiaan. Apakah kita ingin bahagia? Bahagia kita bukan karena sehat. Bahagia yang Allah maksudkan adalah bukan kaya, bukan banyak pergaulan, tetapi bahagia yang agak bahagia adalah dalam kehidupan kita mampukah kita meraih mencapai pahala semuanya. Karena memang di situ sudah diobarkan sudah diobralkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rata-rata na pahala. Oh dalam sakit sabar na pahala. Bak tak ingat na pahala senang.
Baik ingat kepeng, nak ingat kepeng. Karena biasa adanya mangat bak tempat yang hana kedanya. Yang biasa adanya mangat ini. Yang kenyan salah tadi. Padahal untuk tanya senang, untuk tanya tenang adalah dalam segala kegiatan berkhusyuk. Berkhusyuk, tafakkuru fi ma nahnu fi. Konsentrasi dalam konsentrasi tanya dalam keadaan yang sedang tanya geluti. Tanya tengah kaya. Tanya konsentrasi dia ada tugas-tugas kaya. Apa tugas kaya? Menjaga kekayaan dan memberi pada orang yang butuh. Dan bentuk daripada syukur. Kemudian tengah sakit. Tengah sakit, fikir pada sakit artinya fikir pada ubat. Fikir pada ubat karena Allah gayu ubat. Dan gayu ubatnya adalah tujuan. Dan ketika tengah ubat kan kepulih. Baik tengah kepulih. Dia tengah kepulih. Ketika hang pulih susah ada ke ubatnya. Pakan temu ubat Allah you. Mudah-mudahan nyan berjud ke sebab untuk kepulih oleh Allah. Kepulih mau puhana ya lebih pahala oleh Allah. Dan lebih pahala oleh Allah dalam tengah berubat karena pahala. Dalam keadaan tanya tengah terbaring karena pahala. Jadi hana beda. Nyan lagian buta ingat. Ya, buta ingat. Jadi nyan lagian sampai-sampai butanya insya-Allah ditanya udip tenang. Kon akan bahagia. Inan kon adalah bahagia. Kon akan bahagia. Cid bahagia. Man terkadang tanya hana bahagia karena ruh dah artikan bahagia kon lagi sebenarnya bahagia. Padahal konsep bahagia adalah mampu melaksanakan tugas. Itu konsep bahagia. Man tugas tanya apa? Ibadatnya. Ketika kita sudah beribadat, kita sudah bahagia. Karena anda akan merumpak puncak daripada kebahagiaan, yaitu merumpak syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menang. Jadi menanglah kira-kira buat sementara. Mungkin